Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat dan bersemangat selalu. Ya, walaupun cuaca hari ini tidak cerah, walaupun dompet tidak tebal, walaupun pekerjaan menumpuk, kita tetap harus semangat. Ya, bersemangat tidak hanya diucapkan, tapi kita perlu juga buktikan dengan tindakan. Walaupun kehidupan tak selamanya menyenangkan, tapi kenyataan perjuangan tetap harus ditegakkan. Oke, cukuplah celoteh motivasi pagi ini. Perkenalkan, nama saya Istiqoyah. Saya selaku moderator yang akan memandu webinar kedua hari ini, yang acara ini diselenggarakan oleh Saraswati Genomics Institute, bagian dari Saraswati Group, PT Anugerah Rekayasa Bioteknika yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Webinar ini bagian dari program Genomic Talks yang akan membahas seputar genomics. Yang salah satunya hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi metagenomics di bidang kesehatan menggunakan digital droplet PCR. Kali ini kita kedatangan narasumber hebat. Beliau adalah seorang expertise di bidang biologi molekuler. Pengalamannya tak hanya di laboratorium riset, tapi juga di lapangan, sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat. Berikut ini CV beliau, ya. Berikut ini CV beliau. Masih penasaran siapa materi kita? Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita, Bapak Dr. Jontari Hutagalung. Silakan Pak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan saya harap suara saya cukup jelas didengarkan oleh kita semuanya yang berada di link Zoom ini. Saya sendiri, nama saya Jontari. Sehari-hari saya merupakan di laboratorium parasitologi di Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan dan juga di tepatnya di Saraswati Genomics Institute. Kepada Bapak Ibu semuanya, saya juga aktif di beberapa penelitian, terutama di CDC US untuk pengukuran transmisi malaria dan juga di UNDP Indonesia sebagai principal investigator untuk pembuatan slide standar malaria yang akan didistribusikan ke 514 kabupaten kota dalam waktu dekat ini. Demikian perkenalan singkat bagi saya, mudah-mudahan kita bisa saling sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pengenalannya. Langsung saja kita lanjut ke materi webinar hari ini ya Pak. Baik. Saya share screen. Ya. Sebelum saya mulai, apakah materi saya bisa terlihat dengan jelas oleh kita semuanya? Ya, terlihat Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Saat ini untuk perkembangan kepada biologi molekuler sangat pesat. Dari yang pertama yaitu PCR konvensional, lari kita kepada sekarang sudah ada real-time PCR, sekarang sudah ada lagi yang terbaru yaitu ddPCR atau droplet digital PCR. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa topik yang saya rasa sangat penting bagi kita semuanya. Yang pertama yaitu kira-kira apa-apa saja di dalam ilmu kesehatan aplikasi ddPCR ini bisa kita terapkan. Dan yang kedua tentu saja bagaimana cara membacanya serta interpretasinya dan apa kelebihan dan juga kekurangan dari yaitu platform ini. Yang kedua yaitu tentu saja ada beberapa hal penting sebelum kita menggunakan aplikasi ddPCR yang harus kita bahas nanti. Yang pertama yaitu tentu saja penggunaan sampel. Yang kedua tentu saja juga tentang konsentrasi dari template yang akan kita gunakan. Baru yang ketiga bagaimana kita cara merunning-nya. Dan nanti yaitu kita bahas juga bagaimana workflow ddPCR. Walaupun saat ini sudah banyak platform yang menggunakan ddPCR dan berbagai jenis merek, tetapi secara garis besar
cara kerjanya sama. Jadi nanti kita akan, yang paling penting adalah bagaimana interpretasi dan bagaimana nanti cara membaca hasil dari diri PCR kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita semua yang ada di Zoom ini, dulu seperti kita ketahui kita menggunakan PCR konvensional. Salah satu yaitu ketika kita menggunakan PCR konvensional ada beberapa yang harus kita betul-betul antisipasi, yaitu kurang lebih ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita menghindari terjadinya kontaminasi, dan terutama jika Bapak Ibu nanti atau kita semuanya menggunakan namanya nested PCR. Yang kedua yaitu kalau lemahnya atau kecilnya konsentrasi dari template atau sampel yang akan kita amplifikasi, maka nanti akan sulit untuk tertangkap oleh primer spesifiknya. Baru yang ketiga, permasalahan pada konvensional apabila suhu perlengketan atau annealingnya tidak tepat atau belum kita optimasi, maka nanti perlengketan-perlengketan atau target-target yang dicapai tidak sesuai dengan harapan. Jadi nanti bisa false negatif. Nah, berikutnya pada saat yang sebelum-sebelumnya sebelum diri PCR ditemukan atau diperkenalkan, maka untuk PCR konvensional ini tentu saja kita membutuhkan kurang lebih ada 5. Yaitu yang pertama yaitu tentu saja DNA yang merupakan yang memiliki konsentrasi, dan kalau kita di laboratorium minimal konsentrasinya 10 nanogram agar nanti terjadi amplifikasi dengan baik. Baru yang kedua tentu saja pemilihan spesifik target primer atau rantai untai basah yang spesifik yang akan membuat blok-blok nanti fragmennya, dan tentu saja yaitu nukleotidanya atau adenin guanin sitosinnya yang nanti akan membuat blok-blok baru. Dan yang paling penting tentu saja enzimnya. Disinilah nanti kita akan menentukan ada hubungan antara enzim yang kita gunakan dengan jumlah cycle yang kita gunakan, sehingga nanti hasil amplifikasi kita dapat berjalan dengan baik. Dan tentu saja yaitu mesin PCR itu sendiri. Kalau dulu yaitu yang seperti kita ketahui apapun reaksi PCR itu terdiri dari 3. Intinya prinsipnya adalah membuka dari rantai tunggal, dari rantai ganda menjadi rantai tunggal, tentu saja dengan beberapa proses kenaikan dan penurunan suhu. Yaitu yang pertama denaturasi, annealing, dan juga ekstensi. Tetapi khusus untuk PCR konvensional, yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur suhu annealingnya. Pada beberapa aplikasi PCR sudah ada untuk adjustment atau untuk menyesuaikan suhu annealing yang bisa diubah-ubah dan untuk mendapatkan suhu perlengketan yang lebih baik. Sehingga nanti untuk melakukan atau target yang kita ingin amplifikasi dapat tertangkap dengan baik. Selanjutnya seiring dengan perkembangan untuk metode beberapa aplikasi, yaitu sudah ada terutama pas masa pandemi COVID, kita terkenal atau kita mengenal dengan namanya real-time PCR. Real-time PCR ini prinsipnya output-nya adalah nanti adanya kurva eksponensial, di mana yaitu target yang tertangkap dan juga pendaran atau dengan nanti fluoresennya akan naik secara yaitu signifikan sesuai dengan amplifikasinya. Nah, walaupun tahapan-tahapannya menjadi lebih singkat, karena pada konvensional kita masih ada 2 tahapan setelah proses amplifikasi, yaitu dengan nanti memfoto dan juga elektroforesis, sedangkan pada real-time PCR kita langsung bisa membaca, yaitu sejak beberapa cycle ke depannya, sehingga mempersingkat waktu dan tentu saja untuk mengurangi beberapa, yaitu limitasi pada PCR konvensional. Nah, bagaimana keunggulan dan juga kegunaan diri PCR? Seperti kita ketahui, kalau kita untuk mengaplikasikan yaitu untuk diri PCR, yang pertama yaitu kita gunakan khusus kepada konsentrasi DNA yang rendah. Nah, sehingga diharapkan dengan menggunakan metode spesifik diri PCR dan juga menggunakan spesifik nanti juga probe, maka bisa mendeteksi yaitu jumlah konsentrasi DNA yang sulit untuk dideteksi dengan menggunakan PCR konvensional. Baru yang kedua, yaitu kita menggunakan diri PCR ini juga paling baiknya apabila yaitu untuk menghindari adanya kompetisi dari molekul atau yaitu kompetisi dari primer-primer. Nah, kenapa kita bisa menghindari kompetisi ini? Karena pada untuk aplikasi diri PCR, yaitu nanti molekul-molekul tersebut yang ada dari template DNA akan masuk kepada namanya droplet yang spesifik. Sehingga nanti yaitu penghambat-penghambat dapat yaitu bisa dihindari dengan baik.
Yang ketiga tentu saja yaitu penggunaan apabila ingin menganalisis yang kompleks, seperti misal patogen-patogen yang berada di rumah sakit dan terkhusus di lingkungan atau di tempat-tempat yang lain, sehingga nanti akan lebih spesifik mendapatkan hasil pada hasil di PCR dibanding dengan konvensional yang membutuhkan beberapa metode spesifik seperti RFLB, sehingga nanti akan lebih panjang pengerjaannya dibanding dengan ddPCR. Ini yang beberapa hal untuk penggunaan aplikasi ddPCR pada kita semuanya, khususnya di bidang kesehatan, yaitu ini juga bukan hanya di bidang kesehatan nantinya untuk ddPCR, tapi berbagai macam hal. Yang pertama, apabila kita ingin meng-copy number variasi, ini nanti juga kita yang paling sering digunakan yaitu deteksi kepada cancer. Baru yang ketiga juga sekarang yang paling sering kita gunakan yaitu PIV, patogen identifikasi, terkhusus dari pasien-pasien dari ICU dan juga dari neuro maupun juga dari beberapa bangsal yang pengiriman untuk identifikasi seperti multi-drug resistant dan juga patogen-patogen apa yang ada ditemukan. Nah, yang paling penting lagi sekarang ddPCR ini digunakan merupakan salah satu langkah sebelum melaksanakan NGS ataupun whole genome sequencing, Bapak. Nah, kegunaan untuk ddPCR ini selain kesehatan juga sekarang yang paling tren tentu saja penggunaan pada halal test. Tetapi bukan hanya kepada daging yang mengandung babi, tetapi yang paling sering sekarang adalah merupakan turunan-turunannya. Seperti kita ketahui, yaitu pernah terjadi pada tahun 2010, yang paling saya rasa yang paling booming, yaitu salah satu di Belanda, yaitu dia namanya Michael. Dia mengikutin, yaitu saking penasarannya, dia mengikutin dari peternak babi ini kemana larinya daging, tulang, dan sebagainya, serta isi-isi hatinya. Nah, ternyata setelah dia telusuri dan dia ikutin dia pengambilan sampel dan melakukan tes, ternyata yaitu beberapa yaitu digunakan juga untuk kosmetik. Yang kedua yaitu untuk pembuatan bahan ring untuk juga anti koagulan. Dan yang paling sering adalah penggunaan beberapa untuk makanan seperti cheese dan sebagainya. Sehingga kemarin itu akhirnya dia simpulkan adanya kode 05049 ini merupakan terkenal yaitu kode dari salah satu yaitu peternak babi di Belanda. Nah, inilah nanti semuanya yang paling akhirnya booming saat itu adalah yaitu penggunaan salah satu turunan dari babi ini, yaitu sebagai filter pokok yang didistribusikan di Eropa. Nah, inilah kemarin tuh kasus dari P05049 ini sangat booming pada tahun 2010. Dan selanjutnya penggunaan ddPCR ini tentu saja kegunaan agriculture untuk menentukan bibit unggul dan juga menentukan tanaman apa yang paling cocok dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga sekarang yaitu GMO atau bahasa Indonesianya yaitu rekayasa genetik produk pangan untuk membuat yang lebih baik, yang lebih hebat sehingga nanti bisa lebih bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga yang selanjutnya itu untuk pengontrolan kondisi lingkungan, yaitu yang paling sering yaitu patogen identifikasi sekarang, baik itu pada lingkungan limbah dan juga peternakan maupun juga lingkungan untuk perkebunan. Ini yang paling sering digunakan sekarang, yaitu patogen-patogen apa yang ada di daerah lingkungan tersebut, sehingga nanti bisa untuk dikendalikan dan juga bisa dimanfaatkan untuk percepatan pertumbuhan ataupun kegunaan di lingkungan tersebut. Baru yang terakhir kegunaan ddPCR juga, yaitu merupakan salah satu langkah sebelum masuk kepada mesin NGS nantinya. Ini Bapak Ibu sebagai contoh ilustrasi simpel saja. Perbedaan antara PCR konvensional dibandingkan dengan real-time PCR maupun dibandingkan dengan ddPCR. Ilustrasi ini saya asumsikan ada dua, yaitu asumsi kita mutasi. Yaitu ada mutasi yang berwarna merah dan ada yang berjenis juga wild type yang berwarna hijau. Nah, di sini pada aplikasi kalau menggunakan yaitu PCR konvensional ataupun real-time PCR, yang merah ini merupakan yang mutan, sedangkan yang hijau ini adalah yaitu yang wild type. Nah, pada aplikasi real-time PCR,
karena jumlah mutan ini sedikit dan pendarahannya kalah berpendar dengan yang wild type, sehingga pada kurva eksponensialnya tidak ditemukan atau hampir tidak dapat terbaca yang ada mutasi gen ini. Nah, sehingga untuk menentukan atau terkadang hasilnya mutasi yang ada ini tidak terdeteksi oleh fluorescence yang ada karena kalah pendarahan dengan yang wild type. Selanjutnya, untuk menghindari hal tersebut, maka kalau kita menggunakan aplikasi ddPCR, maka yaitu baik itu yang negatif maupun juga yang mutan, maupun juga ada yang mutan dan wild type yang secara bersamaan, dia akan berdistribusi secara merata dan juga secara acak kepada droplet yang masuk. Sehingga nanti yaitu droplet-droplet ini apabila masuk dia yang negatif akan berpendar sesuai dengan warna dari fluorescence-nya, demikian juga yang wild type dan juga yang mutan. Sehingga nanti ketika nanti dilakukan amplifikasi yaitu kepada mesin PCR selanjutnya, maka seperti gambar di kanan ini yaitu jumlah nanti mutasi, jumlah yang wild type, jumlah yang negatif, dan jumlah yang campuran tadi bisa dihitung dengan spesifik tergantung dari fluorescence-nya, Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih untuk perhitungannya secara simpel saja, nanti akan lebih detail. Yang pertama nanti 4 tabel 2x2 ini akan mengisi secara otomatis jumlah target yang akan dilakukan amplifikasi dan jumlah target yang tertangkap oleh fluorescence-nya. Sebagai contoh, dari 0 sama 0 semuanya setelah dilakukan running, maka jumlah wild type-nya akan terdeteksi sebanyak yang hal tertera di sini, demikian juga jumlah targetnya, selanjutnya berapa jumlah yang wild type dan berapa jumlah yang mutan. Dan enaknya lagi pada ddPCR ini, tabel 2x2 ini atau kuadran ini akan terbagi secara yaitu eksponensial berdasarkan scatter plot-nya. Nah, tetapi tentu saja untuk menyatakan positif ataupun negatif, itu kita selalu harus berpatokan dengan nilai threshold yang telah ditetapkan. Nah, jadi untuk penggunaan ddPCR terkhusus kepada konsentrasi DNA yang kecil dan juga jumlah mutasi yang kecil, maka sangat bisa dan sangat penting kita lakukan. Nah, ini yang satu lagi saya ambil dari beberapa publikasi yang terbaru dari Malaria Journal. Sekarang seperti yang kita ketahui, Indonesia 2030 akan memasuki fase eliminasi malaria. Artinya, malaria tidak akan ada kita temukan lagi di Indonesia secara indigenous. Nah, menjadi permasalahan sekarang adalah beberapa spesies Plasmodium seperti Knowlesi, di mana host definitifnya yaitu berasal dari kera ekor panjang, dan juga Plasmodium vivax yang bisa menyebabkan cepatnya pecah sel darah merah, ini pada level-level tertentu, ini sulit untuk dideteksi. Nah, penggunaan aplikasi ddPCR ini sangat penting. Bapak Ibu dapat saya gambarkan, saya akan membagi dua kuadran. Nah, yang pertama, apabila kita menggunakan PCR konvensional, ini adalah leadernya atau makernya, ini adalah target kita dengan primer spesifik untuk Plasmodium vivax, dan selanjutnya ini kita menggunakan gel elektroforesis. Nah, yang paling kita takutkan dalam penggunaan yaitu PCR konvensional, yang pertama karena kita menggunakan metodenya nested. Nested artinya yaitu kita lakukan amplifikasi 2 kali. Yang pertama yaitu kita akan mengcopy target gen yang panjang, selanjutnya kita akan memotong bagian spesifik sesuai dengan primer yang kita desain. Nah, menjadi permasalahannya apabila nanti primernya tidak spesifik, maka yaitu kekurangannya yaitu primernya akan berlengket tidak pada posisi yang diharapkan. Sehingga tentu saja akan terjadi false negatif. Yang kedua yaitu target antara Plasmodium vivax dengan Plasmodium yang lain, yaitu hanya dibedakan hampir beberapa puluh basa. Sehingga dapat kita simpulkan di sini akan ada terjadinya kompetisi primer. Nah, ini yang kita takutkan jika menggunakan yaitu PCR konvensional atau nested PCR kita semuanya. Nah, selanjutnya yaitu
untuk Plasmodium knowlesi yang kita dapatkan di makaka ekor panjang atau di monyet, nah ini yaitu dia akan ditularkan apabila monyet tersebut digigit nyamuk dan nyamuk tersebut akan menggigit kita manusia. Nah, selanjutnya yaitu kenapa kita harus waspada Plasmodium knowlesi ini? Karena memang yang pertama dia memecahkan sel darah merah apabila terjadi sudah masuk fase eritrosit itu akan lebih cepat. Sehingga terjadinya anemia akan lebih cepat dibandingkan dengan Plasmodium yang lain. Inilah sebabnya apabila ada orang yang terinfeksi malaria knowlesi, maka untuk menjadi parah atau terjadi kematian akan tinggi. Dan ditambah lagi, sebagian besar kasus Plasmodium knowlesi ini kita temukan di daerah-daerah yang sulit terjangkau fasilitas kesehatan, seperti di pertambangan, di perkebunan, ataupun di daerah-daerah yang pedalaman. Intinya yang ada kontak dua hal. Yang pertama dengan monyet ekor panjang, yang kedua adanya nyamuk sebagai vektor transmisi malaria tersebut. Nah, untuk itulah kita memerlukan pemeriksaan dengan menggunakan ddPCR secara spesifik. Ini dari hasil riset ini sangat unik. Unik saya katakan yaitu dari total 30 sampel yang dianalisis yang sudah terkonfirmasi yaitu single infeksi Plasmodium pipak, ternyata setelah dilakukan analisis dengan menggunakan ddPCR, ternyata ada yaitu dengan mix infeksi. Mix infeksi ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Jadi kalau ada mix infeksi yang kita takutkan adalah yang pertama semakin cepat terjadinya penurunan hemoglobin. Penurunan hemoglobin tentu saja akan menghambat terjadinya metabolisme tubuh kita sehingga nanti pasiennya akan cepat meninggal. Nah ini yang kita takutkan Bapak Ibu di dalam untuk deteksi Plasmodium yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini dengan menggunakan juga yaitu dengan PCR konvensional lainnya Bapak Ibu. Nah, artinya yang paling juga kita mengejutkan di sini adalah pada untuk deteksi yang mix infeksi, ddPCR ini jauh lebih sensitif dibandingkan dengan konvensional maupun dengan qPCR lainnya. Nah, ternyata untuk menentukan pada beberapa level parasitemia yang rendah, ini lebih baik dibandingkan dengan konvensional maupun qPCR. Nah, inilah yang paling menarik lagi satu lagi Bapak Ibu. Apabila kita menggunakan PCR konvensional dan juga RT-PCR, maka kelemahannya adalah kita tidak bisa mengestimasi berapa jumlah parasit di dalam sampel yang kita analisis. Nah, ini salah satu juga kelebihan dari ddPCR. Apabila kita menggunakan ddPCR, maka kita bisa mengestimasi berapa kepadatan parasit dari sampel yang kita analisis. Jadi kita bisa nanti menjustifikasi pasiennya dalam masa kritis, atau pasiennya dalam masa penyembuhan, atau pasiennya baru terinfeksi. Dari jumlah yaitu droplet PCR yang tertangkap ini, yaitu bisa kita asumsikan yaitu jumlah parasitnya. Nah, tetapi kepada kita semuanya, untuk sebelum sampai kepada analisis ini, maka yang paling penting yaitu di dalam ddPCR kita mengetahui dulu targetnya apa yang spesifik. Sebagai contoh, untuk Plasmodium pipax, salah satu target yang spesifik adalah namanya yaitu gen AMA1. Atau antigen molekuler artifisial 1. Ini hanya ditemukan yaitu pada individu yang terinfeksi Plasmodium pipak. Dan yang kedua yaitu yang hanya ditemukan pada infeksi Plasmodium knowlesi yaitu bernama yaitu gen plasmepsin. Nah, jadi ini yang paling penting Bapak Ibu, belum nanti kita untuk menentukan yaitu berapa jumlah parasitnya dan juga nanti positif dan negatifnya. Ini salah satu contoh di bidang kesehatan penggunaan aplikasi ddPCR. Nah, yang kedua yang menarik juga, ini juga publikasi yang baru tahun 2022, yaitu yang dilakukan di China, yaitu mereka ingin melihat atau membandingkan kultur yang dilakukan secara konvensional, yaitu dibandingkan dengan menggunakan ddPCR, baik itu secara sensitivitas ataupun juga nanti secara yaitu pembagian distribusi patogen yang ditemukan.
antara kultur yang konvensional dibandingkan dengan ddPCR. Nah, selanjutnya sampel ini diambil dari ruangan ICU dan diikutin atau dikohort selama hampir 10 bulan. 10 bulan. Nah, selanjutnya sampel-sampel ini dikumpulkan, yaitu bersumber dari darah sebanyak 438. Yang menarik itu adalah yang pertama yang menarik dari hasil kultur yang dilakukan dari 438 sampel ini, ternyata ada sekitar hampir 90% dikatakan negatif. Selanjutnya, hanya 10% atau 9,1 ini yang dikatakan positif juga dari berdasarkan kultur. Selanjutnya, dari yang positif dikatakan kultur dilakukan ddPCR, yaitu dari 40 yang dikatakan positif, 29 dari ddPCR menyatakan yaitu identifikasi patogennya cukup kompleks dinyatakan dan juga cukup kompleks dikatakan positif. Selanjutnya yaitu 11%-nya dikatakan negatif. Nah, yang menarik lagi yang di bagian hasil kultur ini yang negatif. Dari 398 ini hampir 35% dikatakan positif. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya, nah dari hasil analisis ini yang paling penting lagi adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini yaitu dari 398 yang dikatakan negatif hasil kulturnya, hampir 20% dikatakan sudah probable, yaitu mengandung patogen yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini yang menariknya komposisinya. Yang di bawah adalah blood culture, yang di atas merupakan hasil ddPCR. Nah, yang menarik lagi adalah pada hasil kultur yang dilakukan secara konvensional, yaitu patogen-patogen dan jenisnya itu tidak banyak terdeteksi. Tetapi ketika menggunakan ddPCR, patogen dan jenisnya juga serta jumlahnya juga semakin banyak yang terdeteksi. Sebagian besar patogen-patogen yang teridentifikasi ini yaitu dapat menyebabkan gangguan napas, dapat yaitu hidup juga di berbagai yaitu artifisial dari mukosa permukaan manusia, sehingga nanti bisa menambah yaitu penyakit tambahan pada pasien-pasien yang dirawat ICU. Nah, inilah gunanya salah satu ddPCR di bidang kesehatan. Sehingga untuk itu kita akan memahami bagaimana sih sebenarnya workflow atau tata cara atau mulai dari pelaksanaan ddPCR ini. Secara prinsip dapat kami jelaskan kepada kita semuanya hampir sama, sebagian besar hampir sama dengan menggunakan PCR konvensional dan juga RT-PCR. Yang membedakannya itu adalah apabila untuk persiapan kepada dropletnya, dan yang kedua tentu saja waktu pengerjaannya, dan yang ketiga tentu saja cara menganalisisnya. Nah, jika kita menggunakan PCR konvensional yang menggunakan gel elektroforesis dan juga menggunakan pemoto dengan gel dot, maka kurang lebih yaitu apabila targetnya misalnya hampir 500 BP dan misalnya cycle-nya sekitar 35, maka kurang lebih akan memakan waktu sekitar 3-3,5 jam sebelum nanti selesai semuanya tahap akhir. Nah, sementara ketika kita menggunakan ddPCR, itu kurang lebih kita cuma membutuhkan waktu 2 jam 15 menit sampai 2 jam 30 menit. Jadi sangat lebih simpel dibandingkan dengan yang lain. Dan yang kedua yang paling penting adalah jika kita menggunakan ddPCR, kita bisa menghitung kualifikasi dan kuantifikasi dari target yang kita akan baca. Nah, baru yang paling penting satu lagi yaitu kita bisa untuk menghindari terjadinya kontaminasi yang sering kita temukan pada PCR konvensional. Nah, yang pertama yaitu tentu saja Bapak Ibu, kita nanti mempersiapkan tentu saja beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, tapi sebelumnya di situ kami ingin sharing beberapa sumber dari template atau DNA yang kita lakukan ekstraksi. Ini merupakan beberapa
sampel yang sering kami kerjakan di laboratorium. Nah, apabila kita sampelnya bersumber dari whole blood, ini dari whole blood manusia, maka kita bisa minimum mendapatkan konsentrasinya, ini kita ukur dengan nanoview, ini paling kecil 10 nanogram, sedangkan yaitu bisa di atas 100 nanogram. Jadi ini sangat baik apabila pemilihan spesimennya berasal dari whole blood dan juga nanti sebelum kita lakukan aplikasi ddPCR. Yang kedua, terkadang karena sampelnya bersumber dari daerah yang jauh atau daerah pedalaman atau membutuhkan treatment spesifik untuk dilakukan ekstraksi, maka biasanya sampelnya akan diteteskan ke dalam filter paper sehingga filter paper ini menjadi template kita nantinya sebelum kita lakukan ekstraksi DNA-nya. Nah, seiring dengan waktu apabila kita menggunakan filter paper, nah maka biasanya kita gunakan atau kita dapatkan konsentrasi DNA-nya yaitu 8 sampai dengan paling tinggi yaitu 80 nanogram per microliter. Nah ini dengan kita asumsikan yaitu filter paper-nya disimpan di atas 3 bulan. Nah selanjutnya apabila kita menggunakan yaitu slide atau hapusan, ataupun juga misalnya darah yang sudah dikeringkan, maka ini sangat sulit jika kita gunakan PCR konvensional untuk mendeteksi target yang akan kita inginkan. Nah, karena pengalaman kita dengan menggunakan yaitu jenis sampel berupa slide dan juga hapusan, maka setinggi-tingginya atau paling tingginya kita dapatkan 10 nanogram. Dan terkadang kita cuma mendapatkan tidak lebih kurang dari 1. Nah, jadi apabila menggunakan PCR konvensional yang membutuhkan konsentrasi DNA minimal 10 nanogram, maka apabila jenis-jenis spesimen tertentu akan sulit untuk mendeteksi menggunakan PCR konvensional. Sehingga kami menyarankan apabila nanti menggunakan sampel yang konsentrasi DNA-nya sangat rendah, sebaiknya ada baiknya juga untuk menggunakan aplikasi ddPCR. Nah, dan tentu saja tergantung dari tujuan analisisnya. Apabila hanya untuk mengetahui positif dan negatif, maka PCR konvensional cukup. Tetapi apabila kita ingin mengetahui berapa kualifikasinya dan kuantifikasinya, dan berapa jenis-jenis targetnya, sehingga nanti bisa kita dapatkan data yang lebih banyak dan lebih luas, maka tentu saja pilihannya itu menggunakan aplikasi ddPCR. Karena aplikasi ddPCR ini sangat bagus jika digunakan pada yaitu konsentrasi DNA yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu seperti biasa saya mohon maaf saat ini untuk aplikasi ddPCR sudah banyak berbagai macam merek. Saya tidak akan menyebutkan mereknya, tetapi cara kerjanya semuanya hampir sama. Nah, yang pertama tentu saja ini ditentukan dari 3 faktor. Faktor pertama yaitu sampel kita. Faktor yang kedua tentu saja yaitu dengan suhu amplifikasi. Baru faktor yang ketiga nanti yaitu kepada tahap analisis. Nah, inilah yang memang harus kompetensi yang harus kita kuasai sebelum kita nanti melakukan pemeriksaan menggunakan ddPCR. Kita akan mulai satu persatu. Untuk ekstraksi dapat kita sampaikan di sini. Yang pertama yaitu pastikan kondisi dan juga nanti pastikan sampel kita dalam keadaan baik dalam artian yaitu volumenya cukup. Yang kedua tidak ada berupa gangguan dari luar, dan yang ketiga yaitu sampelnya hasil ekstraksinya itu merupakan nanti bisa sesuai dengan diharapkan. Nah, caranya Bapak Ibu bisa mengukur dengan berbagai macam platform, bisa menggunakan nanoview, bisa menggunakan juga nanti berbagai macam merek yang bisa nanti untuk mengukur konsentrasi dan juga untuk mengukur kejernihan dari yaitu template yang akan kita gunakan. Nah, ini banyak macam untuk ekstraksi DNA-nya. Baru yang kedua yaitu mesin droplet digital PCR-nya. Nah, di sini enaknya kita yaitu tinggal memasukkan sampelnya karena sudah ada beberapa platform yang sudah ada tinggal masukkan sampel, maka air dan minyaknya menyatu secara otomatis.
Seperti ini dia. Ini Bapak Ibu, setelah kita lakukan, yang penting komposisinya kita wajib mengikuti dari manual instruktur dari kit yang akan kita gunakan. Sekarang sangat banyak kit yang sudah tersedia, tetapi sekali lagi tergantung sebelum Bapak Ibu membeli kit nanti, pastikan dua hal. Yang pertama yaitu apakah kit tersebut yaitu kompatibel dengan mesin yang digunakan. Baru yang kedua yaitu nanti pastikan bahwasanya yaitu channelnya ada tersedia di mesin Bapak Ibu. Jadi nanti akan bisa lebih optimal ketika melakukan running sampel. Nah, pada beberapa platform setelah dibuat master mix, selanjutnya nanti sampel akan masuk. Nah, nanti di sini akan tersatu otomatis yaitu antara droplet dan oilnya. Sehingga nanti dia istilahnya partisi, artinya menempatkan secara random dan acak, baik itu nanti template-nya, baik itu targetnya, baik itu nanti yang sesuai dengan apa yang kita tujuan akan dianalisis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling sering yaitu channel yang digunakan. Tapi sekali lagi ini tergantung dari insert kit yang kita gunakan. Makanya nanti mohon kepada kita semuanya, sebelum nanti membeli kit untuk ddPCR-nya, mohon ditanyakan atau dipastikan yaitu channel-channel ini ada di alat atau di equipment Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan memasukkan sampel dengan volume dan juga konsentrasi tertentu, maka selanjutnya yaitu dilakukan amplifikasi. Nah, amplifikasi ini Bapak Ibu pastikan 4 hal. Yang pertama yaitu pastikan volumenya sesuai dengan di mesin Bapak Ibu. Yang kedua yaitu pastikan suhu denaturasi, annealingnya maupun ekstensinya sudah sesuai dengan hasil optimasi, karena ada beberapa mesin yang tidak sama suhu annealingnya dengan mesin yang satu. Baru yang ketiga yaitu nanti pastikan Bapak Ibu cup yang digunakan kompatibel dengan mesin Bapak Ibu. Karena ada beberapa cup PCR tersebut yang 0,2, ada yang pendek dan ada yang panjang, nanti kalau dipaksakan maka akan terjadi pecah karena akan terjadi panas. Nah, baru yang terakhir yaitu pastikan posisi sampel dimasukkan ke dalam well-nya, sehingga nanti tidak salah dalam menganalisis. Nah, ini baru selanjutnya dilakukan running, kurang lebih tergantung cycle-nya. Nah, tapi saran kita Bapak Ibu, hasil dari beberapa percobaan kita, cycle ini ada baiknya dikurangi 2-3 cycle ke belakang agar enzim yang kita gunakan dapat bekerja lebih optimal. Baru setelah itu nanti akan dilakukan analisis yaitu menggunakan reader-nya, menggunakan aplikasi ddPCR. Nah, selanjutnya yaitu berbagai macam platform sekarang sudah ada untuk ddPCR. Dan hampir sama waktunya dan metodenya juga sama, cuman ada beberapa plate yang berbeda, tapi pada prinsipnya cara pengerjaan sama Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya setelah nanti kita selesai, maka inilah keunggulan ddPCR bagi kita semuanya. Yang pertama, kita tidak membutuhkan lagi seperti PCR konvensional, yaitu membutuhkan gel dan juga membutuhkan untuk memoto. Jadi ini sudah bisa langsung kita analisis. Dan inilah kurang lebih nanti kelebihan dari ddPCR dan bisa untuk mengurangi inhibitor dengan cara seperti ini. Ketika sampel masuk, maka nanti dia akan langsung yaitu berpendar atau berpartisi sesuai dengan droplet-droplet yang ada. Dan ini akan tersusun secara acak sesuai dengan target yang sudah ada di dalam droplet. Nah, sehingga nanti ini akan membendarkan yaitu fluoresan yang berbeda. Nah, ini warnanya akan ada settingannya juga, tetapi ada juga yang sudah standar. Nah, ada yang merah, hijau, dan juga ada yang biru. Nah, nanti ini semakin kita jalankan cycle-nya pada mesin amplifikasi, maka akan semakin seiring jalan dengan fluoresan yang akan berpendar, yang akan melipat gandakan sesuai dengan target. Nah, inilah nanti yang dihitung secara kuantifikasi di dalam mesin analisis ddPCR. Nah, selanjutnya, hasil ini, maka untuk menilai akhir, apakah sampel yang kita lakukan berjalan dengan sempurna atau tidak, kita bisa memastikan yang pertama cycle-nya berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, nilai threshold-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak.
kita bisa mengacu pada beberapa referensi ataupun mengacu kepada kit insert yang sudah ada di dalam yang kit ddPCR. Nah, selanjutnya untuk interpretasi positif dan negatif tentu saja yang dikatakan positif di atas threshold dan yang dikatakan negatif adalah yang di bawah threshold, dan selanjutnya berapa banyak copy number-nya yaitu dapat dari kurva X dan Y, ini sumbu X dan Y ini Bapak Ibu. Nah, ini interpretasi untuk sementara dan untuk ddPCR. Dan apabila nanti Bapak Ibu membutuhkan diskusi lebih lanjut, dan apabila Bapak Ibu nanti kita semuanya ingin untuk aplikasi ddPCR di laboratorium kita berada di gedung SIG lantai 9 di Jalan Rasa Mala, Taman Yasmin. Dan untuk lebih detailnya, untuk PIC kami punya Mbak Istiqoyah yang luar biasa. Jadi nanti bisa Bapak Ibu menghubungi di nomor WA beliau untuk informasi lebih lanjutnya. Sekian dari saya. Dan apabila dari kita semuanya ada beberapa bantu kita diskusikan, kami dengan senang hati untuk kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya kembalikan kepada moderator kita Mbak Istiqoyah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya, cukup jelas dan memberikan banyak informasi insight ya Pak dari mengenai ddPCR. Saat ini sudah ada satu penanya Pak. Ini kita langsung saja jawab pertanyaannya. Ini saya tampilkan. Ya, ini sudah saya baca. Oke, saya akan tampilkan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Saudari Putri Setiawati. Selamat siang, Dr. Jantari. Saya Putri dari Cito Laboratory. Terima kasih atas penyampaian materi yang menarik dan juga mudah dimengerti. Izin bertanya, dokter, saya jujur baru mendengar dan baca-baca istilah ddPCR. Ya, akhir-akhir ini saya ada beberapa pertanyaan mengenai ddPCR ini, yaitu apakah ddPCR memerlukan ruangan khusus bertekanan seperti pada RT-PCR agar meminimalisir adanya kontaminan? Yang kedua, apakah ddPCR ini dapat digunakan untuk mendeteksi SNP, single nucleotide polymorphism, di mana saat ini banyak diimplementasikan untuk precision medicine dan precision therapy di dunia kesehatan. Terima kasih dokter, salam hormat. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya panggil Mbak Putri ya, dari Lab Cito Laboratory. Yang pertama yaitu dapat saya sampaikan, sebenarnya ddPCR ini sudah dikenal sejak 2017 ke atas. Jadi sudah sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, apakah ddPCR memerlukan ruangan khusus bertekanan seperti pada RT-PCR? Jawabnya tergantung apa yang akan kita kerjakan. Secara prinsip, apabila kita kerjakan tidak infeksius atau non-infeksius, maka tidak membutuhkan BSL level 1, level 2, dan level 3. Oke, yang penting ruangannya bersih, dan juga yaitu tergantung lagi yang kedua, yaitu apabila kita menggunakan sampelnya infeksius sebagai contoh, sebagai TB, COVID, dan sebagainya, maka wajib kita menggunakan, menganalisisnya membutuhkan yaitu minimal BSL-2. Nah, selanjutnya kepada Mbak Putri bukan saja BSL-2, tetapi juga kita membutuhkan yaitu seperti biosafety cabinet juga, agar kita terhindar dari paparan dan juga dari transmisi dari penyakit infeksius tersebut. Pertanyaan kedua yaitu apakah ddPCR ini dapat digunakan untuk mendeteksi single nuclear polymorphism? Jelas. Jadi kepada kita semuanya, salah satu kegunaan dari ddPCR ini memang untuk mendeteksi yaitu single nuclear polymorphism. Nah, ini jelas. Nanti bagaimana caranya? Caranya yaitu yang paling menarik pada single nuclear polymorphism ini, atau kita kenal dengan SNP, yaitu pada beberapa untuk menentukan seperti penyakit-penyakit yang paling sering kita deteksi, sebagai contoh misalnya itu pada cancer. Nah, ini juga kita bisa gunakan, tapi sekali lagi kepada Mbak Putri,
mohon nanti yaitu pastikan dulu gen apa sebagai targetnya. Nah, baru kalau jangankan yang single polymorphism, yang multiple juga akan bisa kita deteksi dengan menggunakan ddPCR. Tapi sekali lagi, tergantung target yang akan mau kita deteksi. Prinsipnya bisa. Dan sebagai tambahan, tadi, untuk minimalisasi kontaminasi, kalau misalnya bisa nggak kita kerjakan, kalau misalnya di ruangan yang standar, tentu saja jawabannya bisa, tetapi yang paling pasti, pastikan ketika ekstraksi DNA-nya, yaitu ruangannya cukup bersih. Yang kedua, tentu saja menggunakan teknik aseptik. Yang ketiga, selalu hasil dari ekstraksi tersebut dilakukan pengukuran dahulu. Pengukuran konsentrasi dan juga kemurnian. Sehingga nanti hasil yang kita harapkan ketika running di ddPCR-nya akan baik. Tidak menjadi false negatif. Oke, untuk minimal kontaminan tentu saja dari pribadi kita, dari pastikan kita menggunakan yaitu handscoon dan sebagainya, antiseptik, dan juga untuk yang lainnya lab kita harus selalu dijaga kebersihannya. Tetapi prinsipnya ddPCR tidak menggunakan ruangan khusus. Demikian untuk Mbak Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan pertanyaannya. Semoga Mbak Putri bisa memahami penjelasannya ada. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi sepertinya pertanyaan ini belum lengkap karena hanya baru menyampaikan satu pertanyaan. Ada lagi ini pertanyaan dari Rizky Mujahidin Mulyono. Akan saya tampilkan. Terima kasih atas materi yang menarik, Pak. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah ada jumlah minimal fluorescent droplets yang terbaca oleh reader untuk menentukan bahwa sampel uji merupakan sampel positif atau negatif, atau semacam batasan minimum dan maksimum pembacaan fluorescence? Apakah ada perhitungan statistiknya? Terima kasih, Dokter. Baik, Pak. Mas Rizky, terima kasih ya. Saya rasa pertanyaan sangat menarik. Yang pertama, yaitu apakah ada jumlah minimal fluorescent droplet yang terbaca dari reader? Jawabannya tidak, Mas. Jadi fluorescent atau di ddPCR itu satu pun terbaca. Kenapa satu pun terbaca? Karena kita sudah lakukan amplifikasi. Nah, cuman menjadi permasalahannya adalah dia ada yang namanya cut-off point atau LOD, level of detection. Nah, yang dikatakan dia nanti positif atau kan negatif, dia tergantung dari nilai threshold-nya. Jadi sekali lagi, jumlah minimal fluorescent dropletnya tidak ada, satu pun terbaca karena kita sudah lakukan amplifikasi tadi. Berapa banyak amplifikasinya tergantung cycle yang telah sesuai dengan insert kit-nya. Biasanya 25-31. Artinya kalaupun cuma satu ada yang dikatakan positif, maka dia akan terkopi sebanyak 1/32. Jadi cukup jelas bisa, walaupun satu bisa terbaca. Baru pertanyaan Mas Rizky yang kedua apa tadi, Mbak? Ya, yang kedua, batasan minimum dan juga minimum tidak ada. Namun sekali lagi kepada Mas Rizky, biar nanti kita tidak salah menginterpretasi, ada baiknya nomor satu adalah pastikan dulu ketika mengekstraksi DNA-nya sudah tepat. Sebagai contoh begini, ada beberapa jenis ekstraksi yang terkadang untuk terkhusus misalnya kepada whole blood ataupun kepada tisu dan sebagainya. Pastikan dulu ekstraksi yang kita gunakan sesuai dengan yaitu sampel yang kita ekstraksi. Baru yang kedua, pastikan yaitu kualitas dari sampel kita, agar nanti fluorescent dropletnya terbaca dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama tentu saja pastikan volume sampel cukup. Yang kedua, yaitu tidak ada tanda-tanda kerusakan seperti perubahan warna, perubahan kekentalan kalau dia menggunakan whole blood, kalau dia misalnya menggunakan tisu, yaitu sudah berbentuk mengeras,
maka ini akan menyulitkan, akan dapat menurunkan nanti DNA yang akan kita ekstraksi. Ini yang paling penting, Mas Rizky, sebelum nanti melakukan analisis menggunakan ddPCR. Pastikan sampelnya, pastikan juga metode ekstraksi DNA-nya, dan yang ketiga, pastikan nanti setelah dilakukan ekstraksi DNA, saran saya, karena di ddPCR ini hanya menggunakan DNA volume kecil, jadi nanti ketika Mas Rizky melakukan ekstraksi DNA, misalnya volume akhirnya 60 diperbolehkan sesuai dengan insect kit-nya, saran saya dikurangi saja menjadi 40. Dengan asumsi kita agar nanti mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi nanti jumlah minimal fluoresennya bisa tertangkap dengan baik. Sehingga nanti yaitu kita bisa nanti ketika nanti threshold-nya bisa di atas ambang batasnya. Nah, yang paling penting Mas Rizky, bukan saja kita harus menentukan ambang batas, walaupun nanti dia misalnya sedikit, tapi kita bisa menyimpulkan nanti apakah ini sudah ada resiko kanker atau tidak, apabila kita menganalisis kanker. Nah, apabila kita menganalisis misal communicable, penyakit seperti malaria dan sebagainya, apabila nanti misalnya fluoresennya sedikit, artinya individu tersebut reseptif. Reseptif artinya bisa terinfeksi malaria apabila dia terpapar atau tergigit, ataupun dia juga nanti mendapat gigitan nyamuk yang telah ada plasmodium di dalam proboscisnya ataupun di abdomen nyamuk tersebut. Ini menarik. Terima kasih, Mas Rizky. Yang Mbak Tuti, saya langsung saja atau gimana? Iya Pak, langsung saja. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Lanjutannya, ada pertanyaan lain, Pak? Dari Saya, sebentar, Pak. Dari Mbak Tutik. Ya, Mbak Tutik Nuraini. Terima kasih Dr. Juntari atas penjelasannya. Saya Tutik dari Lab Patologi Anatomi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Izin bertanya dok, yang pertama disebutkan di artikel tadi kepadatan parasit bisa dicari dengan digital droplet PCR. Bagaimana perbandingannya dengan CT value pada RT-PCR? Kemudian yang kedua, kultur bakteri yang false negatif, apakah mungkin karena bakterinya sudah lisis atau mati dok? Sehingga di kultur negatif. Yang ketiga, mutasi pada digital droplet PCR apa saja yang bisa dicari dok? Yang keempat, kit yang tersedia untuk ddPCR saat ini apa saja ya dok yang tersedia? Terima kasih. Silakan Bapak. Pertanyaannya cukup banyak Pak. Mbak Tutik ini. Terima kasih Mbak Tutik, saya panggil Mbak Tutik ya, dari PA Hasan Sadikin ya. Oke, kebetulan kemarin saya juga dari Hasan Sadikin, tapi dari lab terpadunya, di lab parasitologi juga di tempat Dr. Lia Partakusuma. Jadi saya akan bahas satu persatu ya. Selanjutnya tadi kepadatan parasit bisa dicari dengan ddPCR. Yang paling penting yang pertama gini Mbak Tuti, untuk kepadatan parasit sebenarnya bisa berbagai macam cara. Yang pertama bisa dari mikroskopis. Nah, yang kedua tentu saja dengan ddPCR kita nanti mengasumsikan yaitu bukan hanya kepadatan parasit yang bisa kita dapat kalkulasikan, tetapi sampai pengenceran berapa parasit tersebut masih bisa terdeteksi. Jadi sekali lagi, terkhusus untuk di daerah-daerah yang akan memasuki eliminasi malaria, di mana jumlah parasitnya sudah sedikit di dalam darah, maka bisa terdeteksi dengan baik jika menggunakan ddPCR. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, bagaimana perbandingan dengan CT value pada RT-PCR. Jadi begini, RT-PCR atau real-time PCR ini berbeda. Dia tidak menggambarkan kuantitatif, artinya gini, RT-PCR tersebut tidak menggambarkan jumlah parasitnya. Kenapa? Karena yaitu yang ditangkap, yaitu fluoresen pada real-time PCR adalah ketika ada target fluoresen itu menempel pada spesifik plasmodium. Nah, jadi nanti apabila ada dia menempel, kan kita ketahui untuk misalnya menggunakan real-time PCR, kita sudah bisa mendeteksi 5 spesies sekaligus. Vivax, Falciparum, Knowlesi, Ovale, dan Malariae.
Nah, jadi apabila tertangkap misalnya falciparum pada cycle kedua dan ketiga, dan cycle berikutnya tertangkap plasmodium yang lain, maka eksponensial juga lah kurvanya itu untuk semakin tinggi. Tetapi sekali lagi, CT value pada real-time PCR tidak menggambarkan kepadatan parasit. Tetapi lebih menggambarkan yaitu berapa banyak target yang kita dapat copy pada real-time PCR. Nah, jadi untuk menentukan berapa jumlah parasitnya, bisa lebih baik sebenarnya kepada Bu Tuti saya sarankan menggunakan mikroskopis untuk yang sederhana. Untuk ddPCR tentu saja bisa. Oke. Yang kedua, kultur bakteri yang false negatif, apakah mungkin karena bakterinya sudah lisis mati? Sebenarnya banyak faktor. Sekali lagi, ini pengalaman kita ya, pengalaman kita ketika menganalisis kultur, sebenarnya untuk yang faktornya sangat banyak. Yang pertama tentu saja faktor internal dulu yang akan saya bahas. Faktor internalnya tergantung pada media yang kita gunakan. Baru yang kedua yaitu kondisi ruangan kita sendiri. Baru yang ketiga tergantung dari suhu yang kita gunakan. Baru yang keempat yaitu tergantung dari makanan yang kita berikan. Nah, jadi sekali lagi untuk kultur bakteri yang false negatif, kemungkinan besar sudah cukup banyak, tetapi di dalam publikasi yang saya share tadi, itu diasumsikan bahwasanya semua yang dilakukan kultur sudah disesuaikan dengan kondisi. Dan sudah dibaca dan dianalisis bahwasanya kultur tersebut sudah diasumsikan berhasil. Jadi, kalau misalnya dikatakan dia kulturnya yang bisa menjadi false negatif atau kultur mati, saya secara pribadi dari publikasi itu saya baca tidak ada keterangan yang kulturnya disebutkan mati. Kenapa? Tapi diasumsikan memang kultur tentu saja ada beberapa kekurangan. Gitu. Oke ya. Yang ketiga, mutasi pada ddPCR apa saja yang bisa dicari? Secara prinsip kepada Bu Tuti dan kita semuanya, mutasi apapun bisa kita cari selama ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu tentu saja tersedia kit yang ataupun primer yang spesifik. Makanya kepada kita semuanya ketika ingin melihat mutasi pada melakukan ddPCR, pastikan primernya tersebut memang sudah memang konsep, sekali lagi saya katakan konsep untuk mendeteksi mutasi yang akan kita cari. Bagaimana caranya untuk melihat dia sudah konsep atau tidak? Cara yang paling sederhana adalah kita semuanya bisa mengcopy urutan primer, baik itu forward maupun juga reverse-nya. Selanjutnya kita masukkan ke blast di NCBI. Nah, nanti di situ akan ada persentase, yaitu yang pertama persentasenya itu mutasi paling banyak terdapat di mana? Apakah di human ataukah di makhluk yang lain? Yang kedua, yaitu yang paling penting adalah berapa persen kesesuaian primer yang kita desain untuk mendeteksi mutasi yang akan kita cari. Nah, jadi saran saya kepada Bu Tuti apabila nanti ingin melihat mutasi untuk melakukan aplikasi ddPCR, searching dulu atau pastikan di beberapa jurnal mutasi apa yang mau kita gunakan. Yang kedua, pastikan urutan basa nukleotidanya untuk sebelum pemesanan primernya. Baru yang ketiga, coba blast. Coba blast susunan primernya di NCBI agar nanti tahu kita berapa persen spesifiknya. Jadi nanti kita akan bisa lebih detail dan juga lebih pas ketika melakukan analisis di ddPCR. Dan nomor 4, kit yang tersedia untuk ddPCR saat ini apa saja? Kepada Bu Tuti cukup banyak, sekali lagi, kit yang tersedia cukup banyak. Namun sekali lagi dapat saya sampaikan, untuk saat ini secara jujur saya katakan untuk ddPCR memang lebih high price dibandingkan dengan PCR konvensional. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lambat laun semakin dengan berkembangnya aplikasi ddPCR, kita bisa mendapatkan kit yang terjangkau, tetapi juga kit yang spesifik, dan yang ketiga tentu saja kit yang bisa menjawab apa tujuan analisis kita. Nah, untuk lebih detailnya kepada Bu Tuti, saya sudah mencantumkan PIC Bu Istiqoyah, nanti boleh chat beliau untuk kit yang tersedia di mana mencarinya. Beliau lebih banyak koleganya dibandingkan saya. Demikian Bu Tuti ya.
Selanjutnya, saya lanjutkan Bu Moderator, pertanyaan lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Risang Pandekan. Apakah nested PCR sama dengan droplet digital PCR? Jadi PCR bisa untuk kedokteran forensik dan paleogenomics. Cek fosil atau penyakit masa lampau juga ya? Terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik, Pak. Ya, kepada Mas Risang, terima kasih pertanyaan yang sangat baiknya. Pertanyaan yang sangat baiknya. Yang pertama gini Mas, apakah nested PCR sama dengan ddPCR? Jawabannya tidak. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu nested PCR-nya. Nested PCR itu, Mas Risang, jadi begini. Nested PCR itu adalah PCR yang pertama kita jadikan template atau sampel untuk PCR selanjutnya. Jadi dapat saya simpulkan di sini, apabila kita menggunakan nested PCR, syaratnya ada beberapa. Yang pertama, biasanya kita ingin identifikasi spesies yang lebih dari satu. Karena masing-masing spesies tersebut berbeda-beda urutan basa nukleotidanya. Nah, sebagai contoh kepada Mas Risang, sebagai contoh tadi misalnya kita mau mendeteksi Plasmodium malaria. Nah, seperti kita ketahui Plasmodium malaria itu cukup banyak spesiesnya. Ada Plasmodium knowlesi yang berbeda urutan basa nukleotidanya, ada Plasmodium vivax yang berbeda juga, ada yang falciparum yang berbeda juga. Nah, bagaimana caranya untuk biar mendiagnosis berbagai macam spesies ini? Caranya yaitu dengan nested PCR. Nah, bagaimana cara Mas Risang untuk mendeteksinya? Yang pertama tentu saja kita akan mengamplifikasi genomnya dulu, yang panjang dulu, yaitu Plasmodium. Nah, kenapa Plasmodium dulu yang harus kita amplifikasi? Karena spesiesnya pasti berada di dalam gen yang panjang ini. Nah, selanjutnya setelah kita amplifikasi gen Plasmodiumnya, maka yaitu hasil produk PCR yang pertama ini kita menjadikan template untuk yang kedua, yaitu PCR nested yang kedua. Nah, caranya yaitu setelah kita tentu saja memasukkan primer yang spesifik tadi. Misalnya Mas Risang mau mendiagnosis Plasmodium vivax. Artinya, kepada PCR yang kedua, Mas Risang memasukkan primer vivax, baru selanjutnya template-nya adalah PCR yang pertama. Sehingga ketika nanti kita running yang PCR yang kedua, amplifikasinya, maka hanya yang urutan primer vivax yang menempel di yang panjang yang setelah kita amplifikasi tadi. Nah, jadi itu Mas Risang untuk yang aplikasi yang sebentar untuk yang nested PCR. Baru yang kedua dapat saya sampaikan di sini kepada Mas Risang dan kita semuanya, hati-hati ketika menggunakan nested PCR. Karena kita sudah melakukan 2 kali amplifikasi, maka molekul-molekul tadi urutan basa nukleotida tadi telah sangat sensitif. Jadi yang paling kita takutkan ketika kita melakukan nested PCR adalah kontaminasi. Caranya bagaimana untuk menghindari kontaminasi? Yang pertama yaitu selalu memasukkan template-nya yaitu paling terakhir. Baru yang kedua, apabila jumlah sampel yang dianalisis tidak banyak, tolong pisahkan minimal beberapa jarak dari sampel 1 ke sampel 2. Baru kalau misalnya Mas Risang bekerja menggunakan misalnya biosafety cabinet atau lamina flow, dimatikan dulu udaranya. Biar nanti karena udara tersebut bisa nanti terbang molekulnya, maka bisa masuk ke cup yang lainnya. Nah, ini hati-hati kepada pelaksanaan nested PCR. Baru yang paling penting untuk melihat terjadinya kontaminasi atau tidak, nanti ketika elektroforesis dan juga nanti melakukan gel dop pemotoan, pastikan menggunakan 2 kontrol. Kontrol positif dan kontrol negatif. Nah, kalau kami di laboratorium Mas Nesa, kalau menggunakan nested, kami menggunakan kontrol negatifnya 2, agar bisa lebih mengontrol lagi. Yang pertama yaitu kontrol negatif hanya DDH2O, yang kedua yaitu kontrol negatif memang dari DNA orang yang tidak ada penyakit malaria. Selanjutnya, ddPCR berbeda.
sistemnya berbeda, Mas Risang. Kalau tadi kita aplikasi dari genus yang besar, kalau di PCR-nya kita bisa langsung kepada spesifik. Kenapa? Karena tadi molekul-molekul yang primernya maupun juga molekul-molekul targetnya nanti tadi sudah dipisah secara partisi. Nah, tadi dengan dipisah dengan apa? Itulah tadi namanya droplet. Jadi tentu saja untuk ddPCR dengan ST-PCR berbeda. Selanjutnya ddPCR ini bisa untuk kedokteran forensik dan filogenomik ya maksudnya nih ya. Oke, jadi kalau ini Mas Risang jujur saya belum pernah melakukan kalau untuk forensik dan untuk cek fosil. Jadi kemungkinan besar nanti kalau misalnya Mas Risang mau melakukan ini, monggo kita sama-sama datang ke lab kami di Kota Bogor, kita diskusikan bagaimana metodenya. Kami juga bisa belajar dari Mas Risang dan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada Mas Risang. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Kita selesaikan pertanyaan kita ya Pak. Ya. Walaupun waktunya sudah terlewat, tapi kita lanjut. Ini ada pertanyaan yang kelima dari Kak Windy Natalia Nusali. Selamat siang Pak. Saya Windy dari Laboratorium MDPOM di Ambon. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan, sangat menarik. Izin bertanya Pak, apakah ddPCR dapat digunakan untuk mendeteksi porsin atau DNA konsentrasi rendah pada sampel misalnya kosmetik dan pangan? Kemudian apa keunggulan ddPCR dibandingkan RT-PCR dalam hal analisis sampel di atas? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Baik Pak. Ya, terima kasih Mbak Windy dari Ambon ya, dari BPPOM. Jadi BPPOM memang salah satu tugasnya untuk analisis ini juga ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ddPCR dapat digunakan deteksi porsin atau DNA? Jelas Mbak Windy. Jadi bahkan ddPCR ini bisa bukan saja untuk deteksi porsinnya, tapi turunannya. Nah, sebagai contoh seperti saya katakan tadi, yang menarik yang terjadi di Belanda 2010 tersebut, yang porsin yang menggunakan kode itu, jadi ada seseorang yang sangat saya akan namanya Christine kalau saya tidak salah, dia itu sangat curious, sangat istilahnya kenapa, dari mana daging-daging babi ini dan kemana didistribusikan. Nah, ternyata Mbak Windy, ternyata untuk mendeteksinya, dia mengikuti kemana alur dari alur pemotongan babi ini. Selanjutnya, dia akan menganalisis misalnya ada hatinya, jantungnya, bagian dalam, kaki, dan tulangnya, kemana didistribusikan oleh peternak ini. Nah, selanjutnya ternyata yang paling mengherankan, yaitu ada beberapa komponen dari porsin tadi, atau komponen dari babi tadi, masuk ke kosmetik. Tapi kita tidak sebutkan kosmetiknya. Baru yang kedua, yaitu masuk ke gudang pembuat obat. Baru ketiga, pembuat alat kesehatan, dan yang keempat, pabrik rokok. Jadi yang menariknya Mbak Windy, kalau kita tes dengan menggunakan PCR konvensional dan juga menggunakan RT-PCR yaitu untuk porsin dan turunannya, maka jumlah atau konsentrasi yang kita temukan karena sangat kecil, maka bisa tidak terdeteksi menggunakan PCR konvensional dan RT-PCR. Tapi tadi kita kemarin sudah mencoba juga di lab kita untuk ddPCR ini sampai pengenceran 1000 kali porsinya masih terdeteksi. Masih terdeteksi. Jadi sekali lagi, memang ddPCR ini didesain untuk menguji yang konsentrasinya rendah. Sebagai contoh, yaitu porsin dan turunannya. Dan menariknya lagi, Bu Windy, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita baca di histori yang kejadian di 2010 di Belanda itu, ternyata porsin dan turunan itu digunakan yaitu untuk kecantikan, terutama kolagen, yaitu untuk membuat wajah awet muda dan kulit wajah lebih tidak berkeriput. Nah, tetapi bagaimana dan apa campurannya saya kurang memahami. Dan yang kedua yaitu untuk penggunaan salah satu bahan yaitu ring untuk pembuluh darah kita. Nah, kenapa? Ternyata di dalam komponen tersebut yaitu dia digabung seperti heparin untuk antikoagulan darah. Nah, sehingga akan sangat cocok untuk digunakan ring pada gangguan penyakit jantung. Dan yang terakhir yaitu ditemukan juga di filter rokok. Di filter rokok digunakan dengan asumsi katanya biar rasanya lebih enak. Nah, ini yang dapat saya sampaikan Mbak Windy. Jadi ddPCR sangat bisa untuk mendeteksi porsin dan turunannya dalam konsentrasi rendah.
Nah, untuk apa keunggulan dibanding RT-PCR tadi, kalau RT-PCR kita tidak bisa membaca kuantifikasinya, tapi di ddPCR kita bisa membaca sampai pengenceran berapa bisa terbaca. Oke, jadi kita tahu sekecil apapun DNA-nya masih bisa terdeteksi. Terima kasih. Baik, Salam dari terima kasih. teman-teman di Pemambon ya. Ya, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga Kak Windy Natalianus Sali bisa memahami penjelasannya dan tetap terus mencari tahu ya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan yang ke-6. Ini dari Kak Agus Wibowo. Presentasi yang menarik, Pak Dr. Jontari, terkait dengan primer deteksi, apakah bisa mendevelop sendiri atau custom? Ataukah sudah ada primer kit yang tersedia di pasar? Pertanyaan kedua, apakah digital ddPCR bisa untuk melihat populasi mikroba pada sampel secara bersamaan, misal pada mikrobia usus, tanah, dan lain-lain? Silakan Pak. Ya, halo Mas Agus, terima kasih atas diskusinya. Yang pertama saya coba dulu satu persatu ya dengan keterbatasan saya terkait dengan primer deteksi. Apakah bisa mendevelop sendiri? Jawabannya tentu sangat bisa. Nah, yang paling pasti kalau mendevelop sendiri, kita harus tahu dulu bagaimana untuk mencari urutan primer yang konsep. Konsep artinya yaitu urutan primer tersebut selalu ada pada deteksi gen ataupun penyakit tersebut. Jadi untuk itu dibutuhkan memang beberapa pengalaman seperti cara mengediting dan juga bagaimana cara mengcutting dari urutan basa nukleotida yang sangat panjang. Nah, tentu saja kita harus membandingkan dari beberapa sampel atau urutan basa nukleotida yang sudah di sequencing dari berbagai sampel yang ada. Semakin banyak urutan basa nukleotida atau semakin banyak yaitu sumber sequence yang kita lakukan bersama running untuk memastikan konsepnya primer yang kita pilih akan semakin baik, Mas. Nah, bagaimana caranya? Dulu kita pernah mencoba sebagai contoh begini. Kita mau mendesain primer karena sampai saat ini primer untuk knowlesi, Plasmodium knowlesi itu yang ada di monyet itu sampai sekarang belum ada yang konsep yang berdasarkan Plasmodium Indonesia. Jadi kita coba mengurutkan basa nukleotidanya, sampel knowlesi yang dari Aceh, sampel knowlesi yang dari Sumatera Utara, sampel knowlesi yang dari Kalimantan Selatan, sampel knowlesi yang dari Kalimantan Timur, sampel knowlesi dari berbagai macam yang ada di Indonesia. Nah, ternyata ada variasi genetik. Ada variasi genetik, bahkan dengan metode yang sama, dengan primer yang sama, dengan konsentrasi yang sama, terkadang dari sampel berbagai daerah itu tidak bisa kita deteksi bersama. Nah, jadi bagaimana caranya bisa nggak mendevelop sendiri? Jawabannya bisa. Tetapi kita membutuhkan berbagai sekuen dari target yang kita cari, semakin banyak dari berbagai macam daerah, semakin baik. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam culture dan juga variasi gennya gitu ya. Baru yang kedua, apakah sudah ada primer kit yang tersedia? Nah, ini Mas Agus, alangkah baiknya kalau memang sudah ada istilahnya urutan basa nukleotidanya, dan biasanya juga kalau misalnya di beberapa vendor yang menyediakan primer spesifik, mereka sudah punya stok. Sudah punya stok untuk urutan basa nukleotidanya. Nanti ketika mau memesan primer bisa ditanya dulu, contohnya Mas Agus mau memesan primer untuk deteksi apa. Nah, jadi bisa nanti, oh kami punya ini Pak Agus, kami punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Tinggal nanti Mas Agus meminjam dulu sebelum dipesan primernya, karena untuk efisiensi biaya, saran saya disalin dulu urutan basa nukleotidanya, dan lakukan seperti yang saya sarankan tadi, lakukan blast dulu. Di blast, kira-kira berapa persen kesesuaiannya dengan target yang Mas Agus inginkan. Nah, bagaimana cara di blast? Ada di NCBI, Mas. Itu juga free programnya, jadi bisa kita lakukan. Yang kedua, apakah ddPCR bisa untuk melihat populasi mikroba pada sampel secara bersama? Jawabannya bisa, Mas. Nah, untuk itu tadi sebagai contoh yang dilakukan di Cina tadi, di ruangan ICU, dia mendeteksi banyak yaitu patogen. Terutama patogen tentu saja kalau yang tadi kan dari rumah sakit atau lingkungan. Nah, kalau mikroba khusus berarti sampelnya nanti dari stool. Nah, dari stool.
Nah, ini agak berbeda, Mas, terutama untuk kepada ekstraksi DNA-nya. Saran saya kepada Mas Agus nanti untuk menggunakan aplikasi ddPCR ini bisa juga dengan menggunakan untuk populasi, melihat populasi mikroba, tapi kelemahannya yaitu dia tidak bisa melihat berapa persentase mikroba yang ada di dalam yang kita temukan. Cuman dia bisa mendeteksi macam-macam mikrobanya. Nah, saran saya kepada Mas Agus, apabila ingin mau melihat populasi mikroba secara detail, kita di Lab SGE juga sudah mempunyai NGS. Nah, kita menggunakan platform dari MGI, yang sekarang juga kita sudah punya kitnya untuk mendeteksi mikroba dan juga namanya yaitu pathogen phase identification. Nah, apabila Mas Agus nanti tertarik dan ingin diskusi dan mengetahui lebih banyak bagaimana mekanisme kerjanya dan untuk identifikasi PFI tersebut atau patogen identifikasi baik dari mikroba usus, lingkungan, kebetulan teman-teman di SG ini kemarin sudah mengerjakan yang dari lingkungan, makanan, maupun juga dari air. Jadi bisa sangat cocok kalau nanti kita diskusi di laboratorium kita. Oke, Mas Agus, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh dari Kak Renda Aji. Yang pertama, izin bertanya terkait COVID, apakah ddPCR ini juga dapat menganalisa sampel COVID sampai di tingkat jenis COVID varian tertentu? Yang kedua, jika sudah bisa, di negara mana saja yang sudah mengaplikasikan dengan ddPCR ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini Mbak Renda ya, Mbak Renda, saya mohon izin nanti kalau saya salah karena namanya Renda dan Aji. Jadi mungkin yang pertama untuk kepada kita semuanya, apakah ddPCR ini juga dapat menganalisis sampel COVID? Jawabannya tentu saja sangat bisa. Sekarang sudah banyak kit ddPCR untuk aplikasi identifikasi COVID. Bahkan kepada Mbak Rendra dapat saya sampaikan, bukan saja identifikasi COVID, tetapi ddPCR juga bisa untuk mendeteksi, maksudnya sejauh mana terapi yang sudah dilakukan, efektif atau tidak. Nah, baru yang ketiga, ddPCR ini juga bukan hanya untuk melihat progres pengobatan, jadi juga bisa melihat nanti COVID-nya atau virusnya berkurang atau tidak. Nah, jadi ini kelebihan ddPCR bisa memantau yaitu terapi yang telah dijalani. Nah, untuk deteksi COVID tadi sudah saya jawab, tentu sangat bisa. Yang kedua, jika sudah bisa di negara mana yang sudah bisa mengaplikasikan ddPCR ini. Mbak Rendra, saya rasa di lab kita sudah ada ddPCR ini. Selain di kita, di LIPI juga ada. Di Indonesia memang tidak begitu banyak, tapi ada beberapa institusi termasuk kita. Kita sudah mempunyai equipment dan juga platform dan juga satu set untuk ddPCR. Dan juga kita sudah melakukan beberapa running. Jadi kalau misalnya Mbak Rendra nanti, kalau memang tidak jauh domisilinya, silakan kontak person nanti Mbak Isti mohon di-share lagi, nanti kontak person Mbak Isti, biar Mbak Rendra nanti bisa lebih detail untuk tentang ddPCR ini. Kami sudah punya satu set untuk ddPCR Mbak Rendra, dan 2 set RT-PCR, dan juga kami sudah punya WGS, dan juga kami sudah punya nanti beberapa platform yang lainnya untuk identifikasi molekuler ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita lanjut lagi ya, Pak. Pertanyaan yang ke-8. Ya. Oke, dari Kak Hidayanti Nur Hasana. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya, Nur, ingin menanyakan yang pertama, untuk menggunakan ddPCR, apakah tingkat atau konsentrasi dari spesifikasi primer sangat berpengaruh, seperti PCR pada umumnya? Kemudian yang kedua, apakah juga bisa digunakan untuk mendeteksi CRISPR, yang mana salah satu kelemahannya adalah off target. Terima kasih banyak, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Hidayanti. Kelihatannya ini sudah level tinggi. Mohon izin sebelumnya Mbak Hidayanti kalau nanti pemaparan saya ada yang kurang ya, karena juga saya mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yang pertama, menggunakan ddPCR, apakah tingkat atau konsentrasi spesifik primernya sangat pengaruh? Mbak Hidayanti, untuk penggunaan primernya di sini tidak banyak pengaruhnya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya nanti sudah ada kit yang sudah ready to use.
Nah, berbeda dengan kita menggunakan konvensional sebelumnya, nanti konsentrasinya 0,1, 0,2 begitu. Nah, tapi tergantung lagi, kalau konvensional kan tergantung ketika kita membeli konsentrasinya berapa, apakah 100, apakah 50, dan sebagainya. Nah, prinsipnya di ddPCR tidak begitu, untuk konsentrasi primer tidak begitu mempengaruhi dibandingkan dengan PCR konvensionalnya. Nah, tetapi nanti untuk yang paling penting pada ddPCR adalah tadi yang saya katakan 3 tadi. Yang pertama yaitu pastikan ekstraksi yang kita gunakan sudah baik. Yang kedua, pastikan kemurnian dan juga konsentrasi hasil ekstraksi kita. Baru yang ketiga yaitu pastikan juga nanti yaitu pada running yaitu suhu handling dan juga suhu yang telah ditetapkan masing-masing mesinnya. Tapi saran saya lakukan dululah optimasi sebelum melakukan runningnya. Jadi nanti biar lebih baik hasilnya. Oke, yang kedua, apakah juga bisa digunakan untuk deteksi kris? Untuk ini saya mohon maaf Bu Hidayanti, saya belum pernah melakukan ini. Tapi kawan saya yang dari Korea sudah pernah, tetapi untuk melakukan ini, ddPCR hanya merupakan salah satu langkah. Sekali lagi, saya belum mengetahui banyak tentang CRISPR ini, tetapi merupakan informasi dari teman saya yang pernah melakukannya. ddPCR ini merupakan salah satu langkah, yaitu untuk mengamplifikasi sebelum metode CRISPR ini diterapkan. Nah, justru kalau nanti Mbak Hidayanti ada mempunyai misalnya proyek ataupun juga memang ada kegiatan untuk CRISPR, nah bisa kita develop bersama di lab SGE. Kami sangat terbuka karena kami ada research and development-nya dan salah satu R&D kita yaitu Mbak Esti ini. Jadi siapa tahu kita bisa untuk CRISPR ini, tetapi sekali lagi untuk CRISPR ini karena kita juga dari Kementerian Kesehatan biasanya akan fokus kepada etiknya, gitu, ya, karena ini merupakan penelitian yang spesifik. Demikian dari saya, Bu Hidayanti. Terima kasih atas pertanyaan luar biasanya. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut, ada lagi satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir kita ya Pak. Baik, Ya. Kak Sri Nuryani W. Mohon izin bertanya Pak Jontari, pemeriksaan dengan ddPCR, apakah masih perlu menggunakan kontrol positif dan negatif? Terima kasih. Ini Nuryani ini dari Litbangkes Magelang Pak, barangkali rekanan dengan Bapak. Ya, ini termasuk guru kami juga beliau ini. Halo Bu Yani. Salam sama teman-teman di Magelang ya. Mudah-mudahan dengan perubahan nomenklatur kita tidak menghalangi semangat kerja kita di Litbangkes Magelang. Selanjutnya dapat saya katakan untuk ddPCR menggunakan kontrol positif dan negatif tidak. Jawabannya sudah ada di dalam kinerja, jadi tidak digunakan. Nah, tetapi nanti kalau dalam menggunakan yang lainnya seperti PCR yang lainnya konvensional, bahkan ada beberapa untuk lebih baiknya hasil output yang kita keluarkan, bahkan kalau konvensional kami menggunakan 2 kontrol negatif dan 1 kontrol positif. Dalam real-time PCR, kebetulan kalau real-time PCR itu sudah ada kontrol negatif dan kontrol positif yang dari kitnya. Nah, jadi sekali lagi kepada Bu Yani, kalau untuk menggunakan ddPCR ini sudah termasuk di dalam insert kit-nya. Jadi nanti akan bisa ketahui nanti juga menggunakan ada kontrol negatif dan kontrol positif tentu saja. Nah, tetapi nanti hati-hati, terkadang dalam ddPCR ini juga kalau kita tidak hati-hati, kontrol negatifnya juga nanti bisa terkontaminasi. Jadi sekali lagi, prinsip pengerjaan yaitu biologi molekuler yang menggunakan amplifikasi dari molekul DNA yang kita gunakan. Yang pertama yaitu hati-hati kepada kontaminasi. Ya, sekali lagi Bu Yani, kalau untuk kontrol positif dan negatifnya sudah ada di insert kit-nya. Nah, tetapi kalau konvensional biasanya kontrol positif dan negatifnya masih kita siapkan sendiri. Demikian ya, salam sama teman-teman di Magelang Bu Yani. Baik, terima kasih Pak. Ini akhir dari pertanyaan para peserta. Barangkali kita akhiri webinar ini, bagaimana? Atau ada tambahan lagi? Cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya dan pertanyaan yang luar biasa. Dan tentu saja sebagai manusia saya mempunyai kekurangan. Dan untuk lebih detailnya, mohon nanti Mbak Esti ada PIC kita di sini, di-share nomor teleponnya, agar semua teman-teman kita ini bisa nanti kalau memang ada beberapa yang harus kita diskusikan, silakan bisa terbuka secara online maupun offline di lab kita. Sekali lagi, kami cukup banyak mempunyai
protokol dan juga mempunyai prototipe dan juga mempunyai beberapa equipment tentang genomik dan juga khususnya molekuler, bisa kita diskusikan nanti di kemudian hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat siang bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Mbak Esti sebagai moderator yang luar biasa dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Saya mohon izin untuk menyampaikan resume ya Pak dari webinar yang sudah disampaikan. Jadi penggunaan ddPCR ini memiliki keunggulan dan kegunaan. Yang pertama, mampu deteksi konsentrasi DNA rendah. Yang kedua, mampu deteksi inhibitor atau penghambat. Yang ketiga, bisa mendeteksi sampel yang kompleks atau berupa patogen. Aplikasi ddPCR di bidang kesehatan ini bisa pula digunakan di bidang lain, misalnya halal test, agriculture, GMO, pengontrol kondisi lingkungan, dan NGS. Oke, itu resume dari webinar hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia untuk mengikuti webinar kedua dari Saraswati Genomic Institute. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tidak pernah menyerah untuk mempelajari banyak